Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum presentasi, perkenalkan semua anggota kelompok kami. Ada saya, Ferdiansyah Pratama, Ghazali Azhar Al-Farizi, Farhan Thorik, dan Ridwan Dwi Santoso. Selanjutnya, presentasi akan dimulai dari Ghazali Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ghazali Azhar dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem transport membran. Transportasi molekul atau zat merupakan partikel yang melintas membran plasma dan sangat penting untuk kehidupan sel. Zat tertentu harus pindah ke dalam sel guna membantu reaksi metabolik zat lain yang sudah diproduksi oleh sel akan diekspor atau limbah sebagai produk seluler harus berpindah dari sel. Zat pada umumnya bergerak melintasi membran seluler melewati proses transportasi yang bisa diklasifikasi sebagai pasif dan aktif, tergantung apakah mereka membutuhkan energi atau tidak. Dalam transport pasif, zat bergerak menuruni grande. Untuk menyeberangi membran hanya menggunakan energi kinetik sendiri. Energi kinetik ialah intrinsik untuk partikel yang bergerak. Contohnya ialah difusi sederhana. Dalam proyek yang aktif, energi sel dipakai untuk menggerakkan substansi menaiki atau bergerak melawan konsentrasi atau grande listrik. Energi seluler yang digunakan umumnya dalam bentuk ATP, contohnya termasuk endositosis, di mana vesikel terbebas dari membran plasma serta membawa bahan ke dalam sel, dan eksitosis, penggabungan vesikel dengan membran plasma untuk melepaskan substansi zat atau partikel dari sel. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Thorik dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme transport antara membran, bagian difusi dan osmosis. Difusi adalah pergerakan atom atau molekul berupa gas atau cairan. Atom atau molekul tersebut bergerak dari larutan berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga keadaan larutan menjadi seimbang. Pergerakan tersebut terjadi melalui membran semipermeabel. Difusi didorong oleh energi kinetik yang dimiliki oleh molekul. Ketika seseorang menyemprotkan obat anti nyamuk atau minyak wangi, maka molekul-molekul yang disemprotkan akan bergerak memenuhi seluruh ruangan. Meskipun kita berada agak jauh dari ruangan, kita masih dapat menciumnya. Kecepatan difusi bergantung pada suhu, ukuran, dan tipe molekul yang berdifusi. Molekul-molekul menyebar lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan pada suhu yang rendah. Molekul-molekul yang kecil berdifusi satu yang besar. Selanjutnya, pengambilan oksigen oleh sel melalui respirasi seluler merupakan salah satu contoh difusi. Gradien konsentrasi mendukung terjadinya pergerakan dengan arah tersebut sehingga oksigen yang terlarut dapat menembus membran sel. Yang pertama, difusi sederhana melalui membran atau difusi sederhana. Difusi ini identik dengan pengertian difusi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, difusi berfasilitas atau SIP dipermudah. Difusi berfasilitas dapat diartikan sebagai transportasi zat yang dibantu oleh molekul pembawa yang mirip pori-pori dan bagian dari membran plasma. Molekul pembawa ini atau carrier berupa protein integral yang membantu saluran sehingga dapat mempercepat transport zat. Contoh difusi berfasilitas adalah transportasi ion kalium dari luar sel ke dalam sel. Konsentrasi ion kalium di sel lebih tinggi daripada di dalam sel.
Selanjutnya osmosis. Osmosis adalah peristiwa perpindahan molekul air atau pelarut melalui membran semi-permeable dari larutan yang berkonsentrasi rendah atau pelarut lebih banyak dibandingkan terlarutnya ke larutan yang berkonsentrasi tinggi atau pelarut lebih sedikit dibandingkan terlarutnya. Dengan kata lain, osmosis merupakan peristiwa perpindahan molekul pelarut dari larutan dengan kepekatan rendah menuju larutan yang memiliki kepekatan tinggi. Peristiwa osmosis terjadi pada sel. Peristiwa tersebut bergantung pada perbandingan konsentrasi larutan yang terdapat di dalam dan di luar sel. Jika konsentrasi larutan di luar sel lebih rendah daripada larutan di dalam sel, berarti sel berada dalam larutan hipotonik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Pratama, saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme transport antar membran sel, bagian transport aktif, dan eksositosis dan endositosis. Transport aktif adalah pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran semi-permeable dengan melawan gradien konsentrasi. Transportasi zat atau molekul pada transport aktif memerlukan energi. Transport aktif juga dipengaruhi oleh muatan listrik yang ditentukan oleh ion natrium Na+, ion kalium K+, di lingkungan ekstraseluler dan intraseluler. Keluar masuk ke ion Na+ dan K+ diatur oleh pompa ion A+ dan K+. ATP memberi sumber energi untuk mengubah bentuk protein membran agar membuka. Kemudian pompa mengeluarkan 3 ion Na+ di intraseluler dan masukkan 2 ion K+ ke lingkungan sel. Pada prosesnya, transport aktif dibantu oleh protein membran sebagai pembawa zat carrier dan molekul tersebut. Protein membran memiliki konsentrasi yang berlawanan dengan derajat atau gradien konsentrasi. Transport aktif terdiri atas 2 tahap, yaitu transport aktif primer dan transport aktif sekunder. Pada transport aktif primer melibatkan suatu pompa yang secara aktif menghasilkan ion H+ untuk melawan gradien konsentrasi. Transport aktif sekunder memanfaatkan gradien yang telah ada sebelumnya untuk mengendalikan transport aktif larutan. Eksositosis dan endositosis sel eukariot mempunyai 2 mekanisme pengangkutan lainnya, yaitu eksositosis dan endositosis. Kedua mekanisme ini berguna mentransportasikan molekul dan partikel yang berukuran besar. Eksositosis adalah suatu proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Kemudian vesikula tersebut diekskresikan ke lingkungan ekstraseluler. Pada endositosis, membran plasma melipat ke bagian dalam invaginasi untuk membentuk vesikula yang membawa zat tertentu ke dalam sel. Beberapa bentuk endositosis diantaranya pinositosis, fagositosis, dan endositosis reseptor termediasi. Pinositosis proses sel untuk minum melibatkan pembentukan vesikula membran dari membran plasma sebagai suatu cara sel untuk menggunakan cairan ekstraseluler. Pinositosis penting bagi sel aktif menyerap nutrisi seperti pada sel di sepanjang usus hewan. Fagositosis proses sel untuk makan melibatkan pembentukan vesikula membran yang berlimpah yang disebut fagosom atau vakuola fagostik. Fagosom dapat memakan partikel besar seperti bakteri. Sel memakan sebuah partikel dengan menggunakan kaki semu pseudopodia yang dibelitkan ke sekeliling partikel kemas dan masuk ke dalam vesikula yang dibentuk oleh membran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Santoso dari kelas 11 IPS 2. Saya akan membacakan fungsi sistem transportasi antar membran. Fungsi transportasi membran sebagai lalu lintas molekul dan ion secara 2 arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain ialah molekul hidrofobik CO2 dan O2 dan molekul polar yang sangat kecil atau air etanol karena membran bersifat semi-permeable. Nah, cukup sekian penjelasan dari presentasi kami.
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.